sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisi. Jangan lupa, jika ingin bepergian, selalu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat jajanan di dunia dengan berbagai macam bentuk, rasa, dan teknik pengolahan, serta memiliki keunikan karakteristik olahan masing-masing. Hal ini tentu perlu dipertahankan dan harus kita tingkatkan kreativitas dalam mengolah hasil pangan, baik dari bahan dasar setengah jadi maupun bahan bakunya itu sendiri. Salah satu sektor yang sangat penting dikembangkan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah industri pengolahan hasil pertanian atau dikenal dengan istilah industri makanan. Pengembangan industri makanan ini diharapkan akan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian, membuka kesempatan lapangan kerja, sumber devisa, sekaligus menyediakan produk pangan yang makin beragam. Nah, anak-anak semuanya, pada materi bab 4 yang akan kita pelajari adalah tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari di materi bab 4 ini meliputi pengertian daripada pengolahan, kemudian yang kedua jenis pengolahan pangan setengah jadi, yang ketiga bagaimana teknik dalam pengolahan pangan setengah jadi tersebut, yang keempat tahapan apa saja dalam pengolahan bahan pangan setengah jadi tersebut serta apa contohnya, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara penyajian dan pengemasan pengolahan pangan setengah jadi tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, agar lebih memahami materi tersebut, silakan disimak baik-baik. Baiklah anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tahapan dan contoh pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang mana pada bab sebelumnya ataupun materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana teknik pengolahan pangan setengah jadi. Ya, untuk mengingat kembali tahapan pembuatan pengolahan yang telah kita pelajari waktu di semester 1, kita akan mencoba menyajikan beberapa alur ataupun bagan dalam tahapan pengolahan. Berikut kita uraikan contoh pengolahan bahan pangan setengah jadi yang diambil dari serealia, yaitu mie Aceh. Yang pertama yaitu berupa perencanaannya, di mana dalam perencanaan ini kita membutuhkan yang namanya analisis kebutuhan serta ide gagasan. Nah, ini yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya yang bagian B-nya yaitu pelaksanaan pembuatannya ataupun bagian 2-nya. Dalam pelaksanaan pembuatan ini, yang pertama kita mempersiapkan terlebih dahulu bahannya. Apa saja bahan-bahannya? Mie kuning dengan ukuran yang agak kasar ataupun besar, kemudian daging cincang secukupnya atau udang dibersihkan dari kulit pada bagian kepala dan badannya. Kemudian tomat dicuci dan dibersihkan serta dipotong kecil. Berikutnya, bahan yang dibutuhkan yaitu berupa toge yang dibersihkan bagian buntut dan kepalanya. Bahan selanjutnya yaitu berupa daun bawang yang dicuci, dibersihkan, dan dipotong secara halus. Kemudian daun seledri juga dicuci bersih dan dipotong secara halus. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya bahan berikutnya yaitu bawang putih.
ya. Dan juga bawang merah 3 butir, kemudian dikupas dan diiris secara halus. Selanjutnya, air kaldu dari rebusan, tulang iga atau tetelan. Berikutnya yaitu minyak secukupnya untuk menumis. Kemudian garam secukupnya serta kecap. Ini yang dibutuhkan dalam bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan mie Aceh. Kemudian untuk bahan-bahan bumbu mie Acehnya yaitu berupa 3 bawang putih dan 5 bawang merah. Kemudian berikutnya 1 cm jahe yang sudah dikupas dan dicuci. Kemudian 4 butir kapulaga. Kemudian juga setengah sendok teh jinten. Kemudian 3 butir kemiri yang sudah disangrai. Kemudian setengah sendok teh ketumbar. Setengah sendok teh kunyit bubuk. 1 sendok teh merica. Kemudian juga kayu manis. Ya. Kemudian 6 buah cabai merah yang dibuang tangkainya dan dicuci. Serta garam secukupnya. Ini bahan-bahan untuk bumbunya. Yaitu bumbu mie Aceh dalam hal ini. Ya, selanjutnya yang bagian 3-nya yaitu bahan pelengkap acar, bawang, dan lainnya. Pertama, yaitu bawang merah dikupas dan dicuci, kemudian cuka secukupnya, gula juga secukupnya, timun dicuci tanpa dikupas, kemudian juga emping ataupun kerupuk bawang. Ya, selanjutnya, alat-alat yang digunakan. Apa saja alat-alat yang digunakan? Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama, yaitu wajan untuk tempat menggoreng emping, kerupuk bawang, sangrai, bumbu, dan mie Aceh. Kemudian juga sutil ya, sebagai alat penggorengnya. Kemudian panci. Ya, panci ini untuk merebus bumbu mie Aceh yang telah diulek. Kemudian juga cobek untuk mengulek bumbunya. Kemudian telenan dan pisau sebagai alat untuk memotong bahan-bahan. Kemudian juga baskom sebagai wadah mengolah acar. Kemudian juga tungku. Ini digunakan untuk memasak dengan bahan bakar arang. Ini biasanya terbuat dari tanah liat ya kalau tungku. Dan yang terakhir yaitu piring besar untuk penyajian mie Acehnya. Nah, ini alat-alat yang digunakan. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya dalam membuat mie Aceh ini ada beberapa olahan yang dimasak satu persatu. Mulai dari bumbu Aceh, kemudian mie Acehnya, acar bawang, dan juga kerupuk. Kita mulai dari bumbu mie Acehnya terlebih dahulu. Nah, pengolahannya yang pertama ketumbar dan jinten disangrai, kemudian dilanjutkan dengan mensangrai kemirinya. Setelah itu, barulah ya, taruh semua bumbu yang sudah disangrai dan bumbu yang sudah dibersihkan pada cobek atau ulekan ya, sampai halus. Setelah itu, bumbu halus ditumis dengan sedikit minyak. Nah, jika bumbu sudah matang, ya, itu akan terlihat lebih berminyak. Ya. Nah, bumbu yang sudah matang tampak lebih berminyak seperti ini contohnya ya. Kemudian selanjutnya pengolahan mie Acehnya sendiri. Nah, pengolahan mie Aceh yang pertama, arang ditungku, ini dibakar terlebih dahulu ya, agar terlihat membara. Kemudian tulang ataupun tetelan direbus untuk diambil kaldunya. Setelah itu timun dikupas dan dipotong tipis. Nah, jika suka ini bisa timun, boleh juga tidak dikupas, tidak masalah. Selanjutnya bawang bombay dan seledri ini diiris tipis. Kemudian bawang putih dicincang, tomat dipotong kecil, dan daging dicacah ataupun dicincang. Selanjutnya, panaskan minyak, kemudian masukkan tumis bawang putih, daging cincang, dan tomat tersebut. Setelah itu, tambahkan udang yang sudah dibersihkan jika suka dan tumislah. Namun jika tidak juga nggak masalah. Berikutnya, masukkan bumbu ulek matang secukupnya dan tumislah. Jadi semuanya serba ditumis ya.
Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu tambahkan kaldu secukupnya. Kemudian masukkan dengan cepat yang namanya toge, mie, daun bawang, dan daun seledri sesuai kebutuhan ataupun secukupnya. Nah, setelah itu tambahkan kecap asin dan garam secukupnya dan aduklah semuanya secara merata. Baru setelah itu tutup selama 1 ataupun sekitar 2 menit. Nah, kemudian setelah itu aduk kembali semua bahan yang ada di wajan secara cepat dan merata. Barulah mie kita angkat dan kita pindahkan ke dalam piring saji. Nah, ini cara pembuatan mie Acehnya. Nah, berikutnya yaitu pembuatan acar dan bawang merahnya. Nah, pembuatannya yang pertama iris bawang merah tipis-tipis sebanyak kebutuhan. Kemudian masukkan gula pada tempat bawang. Kemudian juga tambahkan cuka secukupnya serta diaduk. Nah, aduk secara cepat agar gula tercampur rata dan bawang keluar airnya. Setelah itu diamkan selama 1 jam agar cuka meresap ke dalam bawang. Ya, ini cara pembuatan acar bawang merahnya. Nah, setelah selesai semua, bagaimana penyajiannya? Untuk penyajian ataupun pengemasan yang dilakukan pada mie Aceh, ini bisa disajikan di piring dengan dilengkapi acar bawang, irisan timun, kemudian irisan jeruk tipis, dan emping goreng ataupun juga kerupuk bawang. Ini untuk penyajiannya. Nah, mie Aceh juga dipercaya dapat menambah stamina sekaligus dapat menyembuhkan penyakit karena bumbu mie Aceh menggunakan berbagai jenis rempah dan tumbuhan yang tumbuh di daerah Aceh. Kemudian, untuk evaluasi di akhir pembuatan pengolahan pangan mie Aceh ini, ujilah hasilnya dengan cara mencoba ataupun merasakan masakannya. Apakah sudah sesuai ataukah masakannya sudah terasa nikmat atau belum? Tinggal kita evaluasi ulang. Nah, jika ada yang kurang, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan untuk pembuatan mie Aceh berikutnya. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat kolom komentar. Marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.